Halo, selamat datang. Video ini merupakan episode pertama dari serial tutorial Blender untuk pemula ya. Untuk kamu yang belum tahu apa itu Blender, Blender itu merupakan software 3 dimensi untuk membuat animasi atau sekedar modeling saja. Di sini kamu bisa melakukan banyak hal dari mulai modeling, sculpting, rendering, VFX, video editing, animasi, rigging, dan yang baru adalah grease pencil untuk membuat animasi 2 dimensi. Kamu bisa mendapatkan Blender ini secara gratis dari situs resminya blender.org. Di sini ada pilihan untuk macam-macam versinya ya, ada Windows, Linux. Dan kebetulan saya memakai Linux, saya akan langsung saja download dan kita skip video ini untuk langsung kita download nanti ya. Oke, sekarang saya sudah install Blender. Mari kita coba. Dan ini adalah tampilan awal pada saat kita mengaktifkan software ini. Di pop-up ini kita bisa lihat Blender versi berapa yang kita punya. Kemudian ada pilihan untuk membuka file sebelumnya atau untuk membuat file baru. Saat ini kita akan buka file baru. Selain dari pilihan yang ada di sini, kita juga bisa tinggal klik di luar area pop-up, maka otomatis akan membuka file baru. Kita bisa lihat ya, tampilannya cukup mengintimidasi, tapi jangan takut karena kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit. Di YouTube juga sudah banyak tutorial, dan selain itu juga di website resminya di blender.org juga ada manual dan tutorial yang bisa diakses dengan mudah. Dan di sini ada tutorial itu. Oke, kita lihat satu persatu ya. Di sini ada logo Blender, kemudian ada tab file untuk menyimpan dan import export, kemudian ada edit, window, dan help. Ini sama seperti software pada umumnya. Dan ada satu tambahan, yaitu tab untuk render, di mana kita bisa merender gambar ataupun animasi dari objek yang kita buat. Kemudian di sini ada tab lain untuk memilih jenis pekerjaan yang akan kita lakukan, seperti misalnya modeling, menambahkan detail pada kotak ini, atau sculpting, animasi, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari ya. Di sini ada scene dan layer, nanti ini juga kita lewati dulu. Kita langsung ke bagian utama. Nah, di sini ada 4 buah panel ya. Ini 1 yang paling besar, kemudian 2, 3, 4. Setiap panel ada fungsi dan namanya masing-masing. Seperti misalnya panel yang kecil di bawah ini adalah untuk animasi ya. Ada namanya timeline untuk animasi. Kemudian di sampingnya ada properties. Di atas ini ada outliner. Dan ini ketiga ini kita sementara lewati dulu. Kita akan fokus untuk mempelajari panel yang paling besar di sini. Ini adalah viewport disebutnya ya. Ini bisa diganti, tapi kita biarin aja. Ini namanya viewport. Sebagian besar pekerjaan dilakukan di sini. Kita mulai dari toolbox yang ada di sini ya. Di sini ada selection tools, fungsinya untuk memilih objek seperti ini. Di viewport ini kita bisa lihat ada 3 buah objek ya. Kita pilih dengan selection ini. Ada kubus, di sini ada namanya. Ada light atau lampu, dan satu lagi kamera. Nah, selain itu juga di sini ada 2 buah sumbu warna merah dan hijau ya. Yang merah ini disebut sumbu X atau aksis X, dan yang hijau ini namanya aksis atau sumbu Y. Selain itu juga ada sumbu Z yang berwarna biru. Kita bisa melihatnya apabila kita mengubah view ke tampak pan, samping, atas. Nah, untuk mengubah view seperti itu kita bisa lakukan dengan gambar aksis di pojok ini ya, namanya gizmo. Jika kita ingin beralih ke tampak atas, misalnya kita tinggal klik Z, ini otomatis stop ortografik. Kemudian kita ingin beralih ke tampak depan, tinggal Y, dan X untuk tampak samping, bisa kiri dan kanan. Oke, selain itu juga kita bisa tekan dan drag gizmo ini untuk melihat tampilan secara bebas seperti ini.
Nah, untuk kamu yang menggunakan keyboard dengan numpad, maka kita bisa melakukannya dengan shortcut. Untuk itu, agar kamu bisa melihat apa yang saya tekan, saya akan aktifkan di sini screencast keys ya. Jadi kamu bisa lihat tombol apa saja yang saya klik di sebelah sini nih. Nah, kan muncul. Untuk shortcut beralih view dari sini ya, selain ini kita sembunyikan dulu. Untuk shortcut pindah-pindah view seperti ini dengan numpad, tampak depan kita tinggal klik 1, 3 untuk tampak samping, dan 7 untuk tampak atas. Jika ingin kebalikannya, untuk tambah bawah misalnya tinggal tekan Ctrl terus 7, maka otomatis tampak dari bawah, atau misalkan tampak belakang tinggal Ctrl lalu 1. Oke, sebelum balik lagi ke toolbox, tanggung ya, kita di sini dulu. Ini ada gambar magnifying glass, fungsinya untuk zoom in dan zoom out. Kemudian ada tangan untuk menggeser view. Ada juga ini satu lagi gambar kamera ya. Ini untuk beralih ke view kamera. Ini kan ada kamera. Jadi view ini mewakili apa yang akan kita lihat pada saat kita render. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini hasil yang akan kita render nantinya. Oke, kita kembali lagi. Di satu lagi di bawah ini ada pilihan untuk perspektif mode atau ortografik. Nah, untuk perspektif mode, kita bisa melihat kedalaman ruang atau depth of field sehingga objek yang kita lihat nampak seperti objek yang sebagaimana kita lihat dalam kehidupan nyata atau 3 dimensi. Nah, jika kita beralih ke ortografik, maka objeknya akan terlihat aneh. Tapi ini sebenarnya berguna untuk mengedit objek dari satu sisi saja. Misalkan kita ingin ngedit dari tempat depan, ini akan lebih mudah menjalankan operasinya dengan ortography mode. Baik, kita kembali ke toolbox di sini. Di bawah sini ada, di bawah ini selection tool ya. Di bawahnya ada kursor. Kursor ini adalah salah satu fungsinya adalah untuk memberikan patokan di mana sebuah objek baru akan kita letakkan. Misalnya kita akan membuat objek baru. Di sini ada kursornya tampak di sini. Kita pilih add, terus mesh. Kita misalkan akan masukkan monkey di sini. Nah, monkey-nya secara otomatis si monyet ini akan muncul di tengah-tengah kursor seperti ini. Jika kita pindahkan kursornya, misalkan kita coba tapak atas ya. Nah, kita pindahkan kursornya ke sini misalkan. Pencet ini, kursor di sini. Kita tambahkan objek baru, add, mesh, misalkan cylinder, maka otomatis objek tersebut akan muncul di situ. Di bawah kursor ini ada 4 panah ya. Ini namanya move tool. Fungsinya untuk memindahkan objek yang kita pilih. Misalkan kita pilih monkey yang tadi, kita akan pindahkan ke atas kotak. Pilih dulu monkey-nya, terus klik ini, terus kita tarik di sumbu Z atau biru untuk memindahkan ke atas. Nah, untuk memindahkan ke misalkan ke tempat lain, seperti misalkan tinggal klik aja. Kita juga bisa memindahkan silinder ini di sumbu X atau di sumbu Y misalkan. Nah, seperti ini. Oke, dari sini kita balik lagi ke select box. Ini ada shortcutnya adalah W. Nah, kita balik lagi ke situ. Kita sekarang akan coba melakukan fungsi move ini dengan shortcut. Nah, untuk move tool ini shortcutnya adalah G ya. Untuk G untuk grab atau geser. Jadi kita misalkan ingin menggeser kubus di sumbu X, kita select dulu kubusnya. Maka kita tinggal tekan G dan X. Oke. Lalu arahkan dengan mouse seperti ini. Kita klik kiri untuk konfirmasi, atau kalau nggak jadi klik kanan untuk membatalkan. Nah, kita coba lagi. Kali ini kita pilih 2 objek ya. Kita 2 objek seperti ini. Kita tekan G dan Z. Jadi dia terkunci.
hanya bergeser ke arah sumbu Z. Nah, begitu juga untuk sumbu Y atau X ya. Sama saja. Lanjut ya. Di bawah move tool ada tombol rotate. Nah, otomatis di sini ada pilihan untuk memutar objek ya. Kita bisa pilih di sumbu X atau Y atau Z atau bahkan di semuanya. Nah, oke, balik lagi ke move tool. Ini ada shortcutnya. Untuk shortcutnya tinggal pilih R di keyboard, lalu X untuk di sumbu X misalkan. Nah, kemudian untuk rotasi ini, bila ingin presisi, misalkan si monkey ini kita putar di sumbu X sebanyak 45 derajat misalkan. Kita tinggal R, X, kemudian tulis 45, enter. Nah, dia otomatis 45 derajat. Oke, kita rotate lagi ya. R, X, minus 90 misalkan. Nah, selanjutnya di sini ada scale. Scale ini berfungsi untuk mengubah ukuran. Ini sama saja ya, prinsipnya bisa dicoba di sumbu Z atau di X atau Y atau kalau putih semuanya nih. Nah, gitu. Shortcutnya adalah S. Kita tekan, kita pilih objek ini, S. Nah, kita tinggal pilih pembesarannya berapa, 2 kali lipat kah? Atau bahkan S misalkan 1/2 untuk bikin dia lebih kecil, bisa. Oke, kita undo. Untuk undo ini Ctrl Z ya, sama saja. Lalu di bawah sini ada transformasi ini merangkum ketiga dari ini ya. Jadi bisa move, bisa rotate, dan bisa scale juga. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya ada annotate. Anotasi kita ini fungsinya untuk mencatat atau memberi tanda. Kita hapusnya dengan erasernya di bawah. Oke, satu lagi di sini terakhir ada penggaris nih. Penggaris, kita lihat ukurannya. Wow. Jadi ukuran ini enggak presisi tadi nyimpannya, jadi nah, ukurannya 2 meter misalkan. Oke. Sepertinya itu dulu untuk pengoperasian dasar dari software ini. Di video selanjutnya kita akan membuat atau modeling sebuah objek sederhana dengan menggunakan software ini. Sampai jumpa.